yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha agung, yang maha kuasa, yang kita sangat bergantung kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabat, para pengikut hingga akhir. Alhamdulillah, yang saya hormati para asatidz, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Masjid Kiai Siraj Brangkal Kebumen. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di dunia maya, di Zoom, untuk sama-sama kita belajar. Dan alhamdulillah juga kita saat ini sudah memasuki salah satu bulan haram. Menurut catatan saya tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, sudah setengah bulan lebih dikit ya. Bulan Rajab yang bulan salah satu termasuk dari bulan haram. Kemudian apa saja nanti yang ada di balik bulan Rajab dan apa saja amalan ibadah di dalamnya, insya Allah dalam kesempatan yang singkat kita akan sama-sama membahasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah dan kemudahan untuk untuk memahami pembahasan ini dengan sederhana. Jamaah kajian Masjid Kiai Siraj Brangkal Kebumen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Rajab itu adalah salah satu bulan haram, dan bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dan ketetapan itu ada pada surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy-syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan ada 12 bulan ciptaan bumi. Di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, ketetapan agama Islam. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan. Nah, berdasarkan ayat ketiga, kenal istilahnya bulan haram. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, Allah Jalla Jalaluh menjelaskan bahwa ini penciptaan siang dan malam, keduanya itu berputar di orbitnya. Kita juga sama-sama tahu. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan bumi, dan Allah juga menetapkan bahwa matahari, bumi, bintang, bulan semuanya berputar pada orbitnya gitu. Nah, kemudian dari situlah muncullah cahaya matahari dan juga cahaya rembulan. Nah, sejak itu Allah menjadikan satu tahun menjadi 12 bulan sesuai dengan munculnya hilal. Maka satu tahun dalam syariat Islam dihitung berputaran bumi terhadap bulan. Maka istilahnya adalah bulan Komariah atau ya komar itu artinya mata bulan. Kemudian kalau Masehi artinya ada Syamsiyah atau berdasarkan dihitung dari perputaran bumi terhadap matahari, sebagaimana yang kita pakai di tahun Masehi. Kemudian apa saja sih 4 bulan haram tersebut? Kita akan melihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia.
Azamanu qadis tadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. 1 tahun berputar sebagaimana keadaannya itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Asanatu itna asyara syahron. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah tatun mutawaliyatun. 3 bulan di antara 4 tadi berurutan letaknya. Yaitu ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, yang satu lagi itu bulan Rajab, letaknya ada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya. Dan kita sekarang berada di tengah-tengah bulan Rajab. Sehingga dari hadis ini kita mengetahui bahwa keempat bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan Rajab. Nah, dalam Islam 4 bulan itu dikenal istilah bulan haram. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram secara syariat Islam. Jadi haram untuk melakukan kemaksiatan. Menurut Al-Qadhi Abu Ya'la ada 2 alasan dan 2 makna mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakannya bulan haram. Yang pertama, pada bulan itu diharamkan berbagai pembunuhan atau perbuatan keji lainnya. Di bulan keempat itu dilarang untuk berperang. Gitu. Makna kedua yaitu pada bulan itu diharamkan melakukan tindakan dan perbuatan haram lainnya. Nah, perintah ini lebih ditekankan daripada bulan lainnya. Apakah bulan-bulan yang lainnya boleh melakukan kemaksiatan? Enggak. Tetapi di 4 bulan ini ditekankan untuk benar-benar diingatkan lagi untuk jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sebaliknya, ya, kalau kita dianjurkan untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka sebaliknya pula di bulan-bulan haram ini dianjurkan untuk lebih memperbanyak amal kebaikan dengan melakukan ibadah dan melakukan ketaatan-ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melakukan kemaksiatan di bulan haram itu dosanya didobelin gitu. Mungkin kalau di bulan-bulan yang lain ketika berbuat dosa dosanya dapat 1, ketika berbuat maksiat dosanya 1, tapi di bulan haram ini dosanya bisa dapat 2, 3, 4 berlipat-lipat. Begitu juga sebaliknya, amal kebaikan yang dilakukan pada bulan haram ini dilipat gandakan. Oleh karena itu, keempat bulan ini diyakini sangat diagungkan oleh khususnya oleh bangsa Arab. Nah, Rajab sendiri secara bahasa Arab, Rajab itu artinya azom atau agung atau suci. Jadi secara bahasa Rajab ini artinya suci atau agung. Jadi dan pada pada bulan-bulan haram ini bangsa Arab itu memuliakan mereka. Nanti kita akan mengetahui lebih dalam. Nah, dalam ayat ini juga tadi kita lihat di ujung ayat ini wala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat zalim pada diri kita. Zalim untuk apa? Untuk melakukan keburukan terhadap diri kita sendiri dan berbuat kemaksiatan. Seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di balik bulan haram ini yang pertama tadi diharamkan berbagai macam pembunuhan. Yang kedua, karena mulianya bulan tersebut ditekankan untuk tidak melakukan perbuatan haram, begitu juga ditekankan untuk melakukan amal kebaikan. Karena Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Jadi melakukan amal kebaikan tambahan. Kalau para tabi'in yang dulu suka melakukan amalan kebaikan, ketaatan di bulan-bulan haram. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram karena dianggap sebagai bulan suci, dan melakukan kemaksiatan pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Ini kata Ibnu Abbas. Kemudian menurut Ibnu Abbas lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan 4 bulan ini sebagai bulan haram tadi, bulan yang dimuliakan. Jadi kita perlu ingat
bahwa apabila kita sudah memasuki di bulan-bulan haram ini untuk lebih berhati-hati menjaga diri kita tersebut untuk dari diri dari kemaksiatan dan menjauhi dari kemaksiatan dan melakukan amal kebaikan, harus kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjarannya. Tapi dilalahnya pada saat bulan bulan haram ini semuanya dilipat gandakan. Jadi kita juga mesti harus hati-hati. Nah, contohnya amalan utama yang biasa dilakukan pada bulan haram misalkan tadi bulan haram salah satunya bulan Dzul Hijjah misalkan. Kita mengetahui, kita mengenal bahwa pada bulan Dzul Hijjah kita dianjurkan untuk melakukan amal kebaikan di 10 hari awal bulan Dzul Hijjah. Umat Islam dianjurkan untuk melakukan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak terpaku pada satu amalan tertentu saja seperti sholat, sedekah, membaca Quran dan amalan soleh lainnya. Kalau sudah masuk bulan Dzul Hijjah, mulai dari tanggal 1 kita dianjurkan untuk misalkan berpuasa, untuk melakukan kebaikan lainnya. Itu di bulan Dzul Hijjah. Kemudian kalau di bulan Muharram kita juga mengenal ada puasa sunnah di bulan Muharram. Seperti yang Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang sholat, apakah yang lebih utama setelah sholat fardu? Rasulullah SAW menjawab, sholat qiyamul lail. Kemudian sahabat bertanya lagi, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Rasulullah SAW menjawab, puasa pada bulan Allah yang diberi nama bulan Muharram. Nah itu salah satu amalan kebaikan di bulan Muharram. Tadi Dzul Hijjah sudah, kemudian Muharram sudah. Yang ketiga bulan Dzul Qa'dah. Nah, bulan Dzul Qa'dah ini masyarakat Arab itu sangat menghormati bulan ini dan pada zaman Zahiliyah Dzul Qa'dah ini merupakan waktu yang pas untuk mereka berdagang, kemudian memamerkan syair-syair mereka gitu. Kita tahu bangsa Arab itu sangat suka dengan bahasa. Mereka senang menciptakan bait-bait pantun, syair-syair Arab gitu dengan tema yang beraneka ragam. Untuk itulah Al-Qur'an menggunakan tata bahasa tingkat tinggi karena memang mereka akan Al-Qur'an ini menghadapi masyarakat yang cinta dengan bahasa. Jadi tata bahasa Al-Qur'an itu sudah disesuaikan dengan kecintaan orang Arab sehingga ketika ayat itu turun maka bangsa Arab itu takjub bahwa mereka tidak bisa menciptakan ayat-ayat yang lebih yang sama yang sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an. Jadi orang Arab itu suka dengan syair-syair. Maka kalau kita belajar bahasa Arab banyak sekali buku-buku yang itu terdiri dari syair-syair karena memang mereka suka dengan bahasa. Nah, di bulan Dzul Qa'dah mereka itu suka membuat kalau sekarang itu mungkin kayak apa ya? Kayak pasar malam, festival, di sana ada apa namanya beragam macam jajanan, beragam macam jualan, kemudian ada pertunjukan dan lain sebagainya. Itu pada zaman Zahiliyah di bulan Dzul Qa'dah ini mereka menghormati bulan tersebut. Jadi mereka berdagang, kemudian mereka festival itu tadi. Nah, di bulan Dzulhijjahnya mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, sedangkan di bulan Rajab, walaupun masuk dalam bulan haram, ini sebenarnya tidak ada kelebihan yang menonjol padanya. Jadi tidak ada sesuatu yang khusus, tetapi memang untuk melakukan amal kebaikan itu sama seperti bulan haram lainnya akan dilipat gandakan pahalanya. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, itu tidak ada hadis sahih yang dipakai sebagai alasan mengenai keutamaan bulan Rajab dan keutamaan berpuasa padanya, tidak pula mengenai kelebihan berpuasa pada hari-hari tertentu di dalam atau sholat pada malam harinya. Jadi kalau kita mendapati misalkan di WhatsApp sering kan suka ada puasalah di hari misalkan hari 5, 6, 7 tanggal sekian dalil
bulan Rajab yang perlu kita masih ada maka jangan sehat atau berkahan bulan ibarat pohon. Dan bulan Rajab ini adalah masa bersemainya dedaunan. Jadi kalau kita menanam pohon itu kan kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu di mana dan orang-orang mukmin itu adalah yang akan memanennya. Kalau saya memahami syair ini, saya jadi mengingat kalau saya juga menanam 1-2 pohon di depan rumah. Gitu. Ketika kita mulai melihat ada calon-calon daun bermunculan, yang kita lihat daun yang baru muncul, tetapi yang ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita adalah apa? Nanti buahnya akan muncul setelah daun muncul, nanti akan ada bunga, nanti akan ada buah. Kemudian di pikiran saya nanti juga sudah membayangkan bagaimana buah itu nanti akan saya petik, kemudian akan saya nikmati. Nah itu, jadi bulan Rajab ini baru datang bulan Rajab, tapi kita sudah membayangkan bulan Ramadan gitu. Dan kita sudah membayangkan nikmatnya kita nanti melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Padahal kita masih di bulan Rajab. Nah inilah sensasinya bagaimana kita berada di bulan Rajab, kita sudah membayangkan bahwa ya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, sungguh pantas bagi siapa yang telah, misalkan contoh, kalau kita kan tahu bahwa kita hanyalah manusia biasa yang ibaratnya sebuah catatan dalam buku, kita suka menghitamkan catatan kita dengan keburukan-keburukan kita, dengan maksiat-maksiat kita. Nah, salah satu cara untuk memutihkannya itu adalah dengan bertaubat pada bulan Rajab ini. Umurnya dengan menganggur atau yang tidak bermanfaat, tersisa dengan mengerjakan amal kebaikan pada bulan ini. Akan mempersiapkan nanti bulan Ramadan. Kemudian tadi yang pertama, apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab, yaitu waktu kita untuk melatih diri menjauhi maksiat. Kita hindari kaki kita datang ke tempat yang dilarang. Kita menahan diri tangan-tangan kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencegah diri kita kemasukan dari makanan minuman yang haram gitu. Kita saat ini berada di masa pandemi. Kita menjaga diri betul-betul dengan dengan 3M, 5M, menjaga memakai masker, menghindari kerumunan dan lain sebagainya untuk supaya kita tidak terserang virus corona. Nah, di bulan Rajab ini kita juga mestinya harus bersungguh-sungguh agar diri kita tidak terkena virus-virus kemaksiatan. Dan disinilah saatnya bulan Rajab kita untuk melatih diri kita menjauhi kemaksiatan.
virus corona kita sudah mulai terbiasa nih, udah 1 tahun kita sudah punya kebiasaan baru, kita sudah terbiasa. Nah, sama kita juga perlu melatih diri kita. Awal-awalnya kan kita juga kadang sungkan menggunakan masker, awal-awalnya kita selalu lupa cuci tangan, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Nah, untuk supaya nanti di bulan Ramadan kita terbiasa melakukan amal kebaikan, kemudian kita mudah, ringan nanti kita misalkan melakukan sholat tarawih kita nggak ngantuk, mendengarkan ceramah kita selalu senang, berbuka puasa sudah pasti kita pasti senang, dan semua amal kebaikan kita juga senang, dimulai dari sekarang agar nanti bulan Ramadan itu terasa ringan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan di bulan Rajab yang kedua yaitu waktu kita untuk menahan diri dengan puasa. Nah, ini ya. Sebenarnya dalil dalil puasa di bulan Rajab ini dalilnya menggunakan dalil yang umum bahwa puasalah di bulan haram gitu. Jadi tidak khusus puasa di bulan Rajab dan sebagainya, tapi ini dalilnya dalil umum bahwa kita berpuasa di bulan Rajab sebagaimana di bulan haram lainnya, dan tidak mengkhususkan ibadah puasa tertentu di hari-hari tertentu di bulan Rajab. Ya kan, kita sering tadi sudah sedikit saya singgung, mungkin kita sebelum memasuki bulan Rajab kemarin kita mendapatkan misalkan broadcast di WhatsApp gitu akan anjuran puasa di tanggal 1 hingga tanggal 7 Rajab dan sebagainya. Ini tidak ada hadis sahihnya. Jadi puasa di hari kapan saja di bulan Rajab. Begitu. Nah, dianjurkan berpuasa tapi jangan berpuasa di satu bulan penuh di bulan Rajab. Kalau kata Ibnu Abbas, beliau memakruhkan bahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab gitu. Dan sebenarnya anjuran berpuasa ini sekali lagi tidak hanya ada di bulan Rajab saja, tidak hanya di 1 bulan haram saja, tetapi di bulan-bulan lainnya, di bulan haram itu juga dianjurkan. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Imam As-Sauri, ulama salaf, mengatakan saya suka berpuasa di bulan-bulan haram karena katanya bulan-bulan haram lebih aku cintai untuk dijadikan waktu berpuasa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Tetapi sekali lagi tidak ada ketentuan di hari-hari tertentu di bulan Rajab dimanapun saja, di hari apa saja gitu. Tidak, kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, tidak ada satu hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bulan puasa, tidak ada keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus, ya kan? Jadi bebas di tanggal berapa saja. Kemudian apa yang dilakukan tadi sudah menjauhi atau melatih diri dari berbuat maksiat, kemudian waktu untuk menahan diri dengan puasa, dan yang ketiga apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah waktu untuk memperbanyak ibadah seperti sholat, kemudian zikir dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada amalan salat khusus pada malam-malam bulan Rajab. Begitu juga tidak ada anjuran zikir-zikir tertentu, zikir khusus seperti yang kebanyakan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang ada adalah doa. Nah, ini yang keempat. Waktu untuk kita perbanyak doa. Ada doanya, yaitu ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban, serta panjangkan umur kami untuk dapat menikmati bulan Ramadan. Kalau doa ini dibaca berulang-ulang, gitu, baik itu sendiri maupun sama-sama misalkan, maka niscaya kita akan merasakan kerinduan untuk menemui bulan Ramadan. Dan ada semacam kekhawatiran apakah kita bisa umurnya sampai ke bulan Ramadan. Nah, disinilah kita menundukkan hati kita dan merasa diri kita nanti menjadi lemah bahwa kita itu manusia yang tidak ada daya dan upaya gitu. Dia benar-benar hanya kekuatan Allah saja yang besar yang bisa menentukan, mentakdirkan siapa-siapa saja yang nanti akan menemui bulan Ramadan. Apalagi sekarang di masa pandemi kita tahu ada 1-2 saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dan mereka
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bertemu dengan Ramadan lagi. Kita tidak tahu apakah kita nanti akan bertemu atau tidak. Sebentar lagi sih memang, mungkin sekitar 40 hari lagi, tapi saatnya kita perbanyak berdoa agar Allah mentakdirkan kita bertemu di bulan Ramadan sekali lagi di tahun ini. Kalau di tempat saya di masjid itu sudah mulai sudah mulai membentuk kepanitiaan misalkan, sudah mulai menyiapkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, masjid-masjid mulai dibersihkan, mulai apa yang kurang nih, soundnya perlu diperbaiki, kemudian mungkin dicat sebagian yang perlu diperbaiki atau apa gitu. Semuanya sudah mulai persiapan untuk menuju Ramadan. Tapi Allah alam, kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini. Maka dari itu kita perbanyak berdoa. Ya Allah, barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, kemudian serta panjangkan umur kami untuk dapat menikmati bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab? Yang perlu kita lakukan adalah ini waktu untuk kita menyambut Ramadan, tarhib Ramadan. Supaya di bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa berpuasa, terbiasa tadarus Quran, terbiasa nanti melakukan sholat qiyamul lail, terbiasa melakukan kebaikan, terbiasa sedekah, dan sudah terbiasa melakukan amal kebaikan yang lainnya. Karena kalau kita baru memulainya di awal Ramadan, itu pemanasannya tuh cukup lama dan nanti tahu-tahu sudah Ramadan sudah selesai, sayang. Jadi persiapannya itu bukan dari tanggal 1 Ramadan, tapi persiapannya itu dari sekarang, sehingga seperti ibaratnya pohon tadi, di bulan Ramadan itu kita tinggal memetik buahnya dan kita tinggal menikmati buahnya. Dan sekarang saatnya kita menanam, saatnya kita memupuk, saatnya kita menyirami, agar nanti bulan Ramadan kita bisa menikmati nikmatnya beribadah. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Apabila ada kelebihan, semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustaz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang apa di balik bulan Rajab ini. Kami persilakan bagi jamaah yang hadir di masjid ataupun yang hadir secara online. Monggo. Sambil menunggu pertanyaan, nanti pertanyaan bisa lewat chat atau yang lainnya. Kami informasikan, alhamdulillah untuk pembangunan pondok pesantren dan pembelian sawah sudah terlunasi. Terima kasih atas doa dan bantuan Bapak Ibu semuanya. Dan kita merencanakan untuk pembangunan tempat wudhu masjid yang di sebelah selat utara masjid, ya, insya Allah nanti kita rencanakan untuk pembangunannya, dan segera nanti panitia dari Ketakmiran juga akan berapat bagaimana nanti model tempat wudhunya. Intinya yang kita harapkan nanti tempat wudhu yang akan dibangun adalah tempat wudhu yang higienis, ya, tempat wudhu yang kalau lebih menyehatkan. Itu kemudian untuk sekat juga sudah jadi, sekat untuk asrama Putri Sumatera kita sudah jadi, ya, alhamdulillah. Mungkin dari Pak Abdul Jalil ada yang ingin ditanyakan, ayo persilakan, monggo. Belum ada, mungkin salah baca. Kayaknya sudah paham semua Ustaz untuk ilmu yang tadi Ustaz berikan, ya. Jadi ini menjadi motivasi atau pengingat kita dengan doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadan, ya.
seolah-olah kita ketika mau sampai ke bulan Ramadan itu adalah betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan di masa-masa pandemi ini. Dan kami mohon Ustaz nanti setelah kajian kami dikirim PDF-nya untuk kita share ke jamaah, dan insya Allah nanti juga tapi termasuk itu di dalamnya mendengarkan kajian itu sama. Gimana Ustaz Abdul Jalil? Panggil. Oh, ya. Mungkin salah pencet nih. Ya. KPU Jamaah Kajian perlu kami informasikan untuk malam Ahad juga ada kajian via online, via Zoom. Untuk besok materi kajian adalah Mas Muslim Fikri. Ya. Namanya hampir sama dengan dan sama ya, namanya sama dengan ayahanda Mbah Faisal ya, tapi ini dari ayah, orang ayah, beliau dari kemanusiaan ya, beliau bergerak di kemanusiaan, penggerak ambulan. Insya Allah malam nanti besok beliau akan mengisi kajian di Masjid Kiai Siraj via Zoom juga. Itu Bapak Ibu untuk informasi. Terima kasih kepada Ustadz Khalid Rifai atas materi kajiannya. Untuk jadwal malam Rabu besok nanti saya terkoordinasi dengan Mbak Faisal dengan Ibu Atika. Saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digunakan untuk lain-lain. Ya, sehat. Tadi itu siapa itu Pak? Muslim Fikri atau? Pembicaranya Muslim Fikri.